sedikit ya, tetapi juga patut untuk diperhitungkan karena bisa dihasilkan tidak hanya dari pohon, tetapi juga bisa dihasilkan dari tumbuhan bawah tegakan. Artinya dari tumbuhan yang berhabitus semak ya, kemudian herba itu bisa ya menghasilkan ini. Kemudian tanaman hias. Nah, tanaman hias ini saya yakin adik-adik kalau ke hutan seringkali ketemu ada beberapa tanaman berbunga atau tanaman yang memiliki daun yang indah ya seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu tanaman hias. Kemudian misalkan paku-pakuan, kemudian anggrek ya seperti itu. Kemudian penghasil pati atau karbohidrat ini banyak ya, umbi-umbian ya. Kemarin juga sudah kita bahas ada aren ya, tepung aren itu juga salah satu yang menghasilkan pati atau karbohidrat. Kemudian saya bahas dulu bahan pewarna dan penyamak ya. Ini bahan dasarnya, komponen kimianya secara kimiawi begitu ya, itu sama yaitu adalah bahan yang mengandung tanin ya. Jadi asalnya dari mana bahan penyamak dan bahan pewarna itu bisa berasal dari semua bagian tumbuhan, terutama adalah pada bagian kulit ya, daun, buah, biji, kayu juga bisa, akar juga bisa. Nah, tergantung dari spesiesnya ya. Contoh misalkan kulit. Kulit itu bisa diambil dari kulit bakau, kulit akasia, kulit mahoni, ya, kulit kina, kulit soga. Nah, biasanya diekstrak pakai air panas, kemudian dia bisa digunakan sebagai bahan pewarna kain. Nah, batik-batik yang berbasis natural itu biasanya pakai kulit. Kemudian daun. Ya, daun ini contohnya gambir teh juga ada daun jati ya, kemudian daun kersen itu bisa dipakai untuk ekoprin ya kan. Nah, itu karena dia mengandung tanin ya. Jadi bahan pewarnanya bisa nempel pada permukaan yang lainnya. Kemudian buah biji ya, misalkan pinang, biksa. Biksa ini nama lokalnya itu apa ya? Saya lupa. Buahnya warnanya merah begitu. Kemudian kayu, nah kayu yang digunakan tentu saja harus kayu yang bisa terlihat dengan jelas, kayu terasnya. Antara lain ya kayu yang warnanya jelas, nangka kuning ya warnanya, mahoni ini coklat kemerahan, secang ya biasa dipakai untuk minuman seperti itu, merah ya warnanya. Kemudian kayu jati bagian terasnya itu bisa dipakai juga untuk menghasilkan warna. Kemudian kayu teger itu warnanya kuning dan lain sebagainya. Jadi banyak contohnya, ini hanya beberapa saja. Kemudian beberapa akar tumbuhan juga selain dia bisa menghasilkan warna juga bisa mengandung alkaloid yang nanti digunakan untuk obat. Contohnya untuk pewarna misalkan ini akar mengkudu ya, tahu mengkudu ya, pace atau pare. Nah, itu akarnya kalau diambil misalkan sudah selesai ditebang gitu ya, akarnya digali, diambil, direbus nanti dia bisa digunakan untuk pewarna. Kemudian bahan penyamak ya, bahan penyamak ini erat kaitannya untuk mengawetkan kulit. Jadi kulit itu biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan kan, misalkan tas ya, apa namanya sabuk begitu, sepatu, jaket, kemudian apa tradisional seperti wayang gitu. Nah, maka harus diawetkan supaya dia tidak mudah terdegradasi. Jadi harus direndam dengan bahan penyamak. Nah, bahan penyamak ini juga bisa dihasilkan dari tumbuhan seperti kulit kayu ya. Tetapi penyamak yang sekarang berkembang di masyarakat kita itu kebanyakan adalah penyamak sintetis dari bahan sintan gitu ya, seperti itu. Ya, ini hanya potensi ya, bagaimana potensi hasil hutan bila digunakan sebagai bahan penyamak dan pewarna. Ini saya cepat aja karena waktunya sudah mulai habis ya. Kemudian faktor-faktor yang menentukan produk tanin tadi ya, pewarna dan penyamak itu tergantung dari jenis tanamannya ya, karena satu tanaman dengan yang lain punya komposisi ekstraktif yang berbeda. Kemudian tanah dan iklimnya ya, bisa saja tanaman yang sama tapi yang satu ditanam di daerah yang gembur, yang satu yang tandus, nah nanti akan berbeda dan sebagainya ya. Kemudian intinya kegunaan tanaman yang menghasilkan tanin tadi adalah untuk menyamak kulit, bisa juga untuk campuran obat luka dan lain sebagainya ya. Nah, ini kemudian beberapa contoh tanaman penghasil tanin, akasia, berguera, gambir, nyiri. Intinya tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan warna gelap. Nah, itu biasanya mengandung tanin yang tinggi. Nah, ini pemanfaatannya ya antara lain untuk
penyama, kemudian pewarna, anti jamur juga bisa. Kemudian tadi bahan pewarna ini ya bisa dihasilkan selain dari kulit, daun, buah, kayu ya juga bisa dihasilkan oleh resin seperti yang sudah kita bahas kemarin lak. Ya, itu bisa menghasilkan pewarna karena pada dasarnya lak ini sudah punya warna coklat ya, digunakan untuk vernis ya, untuk melapisi permukaan kayu ya, seperti itu. Sama ya, jadi faktor-faktor yang menentukan bahan pewarna juga mirip. Kemudian ini adalah cara ekstraksi. Ekstraksi ini adalah cara mengeluarkan bahan pewarna tersebut ya. Biasanya dilakukan dengan air panas karena ini metode yang paling mudah. Jadi kayunya atau daunnya yang mau kita ambil taninnya itu apa namanya direbus ya dengan air panas biasanya 24 jam. Jadi 1 jam direbus, kemudian setelah itu 23 jam berikutnya didiamkan supaya dingin. Nah, setelah dingin baru disaring ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan perbandingan 1:10 dan bisa berulang. Jadi tidak hanya sekali pakai, tapi bisa beberapa kali. Kemudian, nah yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita menggunakan bahan pewarna alam, ya, maka harus ada zat pengikat atau fiksator. Biasanya yang digunakan ada tawas, tunjung, kapur, cuka, ya, yang berbasis basa biasanya. Kemudian ini nggak usah, ini sifat kegunaan pewarna, ini sudah bisa dicari ya. Kemudian contoh bahan pewarna, ini tadi biksa ya, kesumba namanya, saya lupa. Ini beberapa bahan pewarna yang bisa dimanfaatkan di dalam mencari bahan pewarna alam. Misalkan adik-adik mau pakai untuk usaha batik atau ekoprint, itu bisa pakai ini. Kemudian tumbuhan obat, nah ini bisa berasal dari tanaman keras atau tumbuhan bawah ya, yang secara efektif, kualitatif ya, artinya belum diuji secara nyata ya. Jadi biasanya turun-temurun, resep turun-temurun gitu. Itu bisa digunakan sebagai bahan obat ya. Namun demikian kalau kita mau advance ke teknologi yang diakui ya, maka diperlukan beberapa penelitian tambahan untuk bisa mengklaim bahwa hasil hutan tersebut memang bisa digunakan sebagai tumbuhan obat ya. Nah, ini contohnya adas ya, akar gambir, akar teki, akar wangi dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian yang dari tumbuhan bawah, misalkan kapulaga, kunyit, jahe, kencur, jadi dari famili Zingiberaceae itu hampir semua bisa dimanfaatkan dan lain-lain. Nah, kemudian ini contohnya saya yakin ada di rumah adik-adik dekat lapangan, biasanya ada ya, tanamannya bentuknya begini. Ini contohnya namanya patikan kebo ya. Nah, ini bisa digunakan untuk obat radang tenggorokan, asma dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah tanaman hias. Nah, tanaman hias ini pasti karena dia memiliki keunggulan dari segi penampilan. Jadi estetika dari daunnya, kemudian batangnya, ataupun juga bunganya yang berwarna mencolok begitu, maka dia diambil, diperjualbelikan sebagai tanaman hias. Nah, saya yakin beberapa di antara adik-adik di rumahnya mungkin punya koleksi yang bagian ini ya, daun seperti talas-talasan ini ya. Nah, ini kan sebenarnya juga merupakan tanaman liar yang bisa ditemukan biasanya di pinggir-pinggir hutan, dekat-dekat sawah gitu ya. Tetapi karena daunnya bentuknya unik, kemudian bisa disilangkan ya, bisa mengeluarkan pigmen yang berbeda dengan daun yang lain, maka dia dibudidayakan sebagai tanaman hias dan saya rasa 1 tahun kemarin itu dia booming sekali ini tanaman talas-talasan ini ya. Kemudian juga yang bisa menghasilkan bunga. Nah, paling mencolok itu biasanya adalah anggrek. Dan ini seringkali diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis ya. Sehingga karena keelokannya banyak orang yang membudidayakan anggrek. Sehingga seolah-olah seperti anggrek ini bukan hasil hutan. Tetapi pada mulanya dia adalah hasil hutan ya. Di dalam hutan-hutan tropis biasanya. Oke, kemudian tanaman hias yang dihasilkan atau yang dinilai batangnya itu biasanya karena batangnya khas ya, warnanya ya, kemudian bentuknya misalkan berulir, kemudian bisa dijadikan bonsai dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tanaman penghasil karbohidrat ya. Tanaman penghasil karbohidrat ini contohnya yang mengandung pati, peknin ya. Kemudian juga buah-buahan. Nah, buah-buah di dalam hutan.
Nah, seperti durian ya. Durian itu kan sebenarnya hasil hutan juga, cuman karena dia komersil banyak yang suka jadi akhirnya dibikin kebun durian gitu misalkan. Ya, kemudian umbi-umbian ya yang biasa digunakan untuk mengisi tanaman bawah tegakan. Nah, ini beberapa contohnya. Kemarin kita sudah bahas beberapa, ada aren ya, bambu muda ya. Kemudian ada iles-iles, jamur, nipah, sagu, suwek dan lain-lain. Ini adik-adik bisa cari contohnya. Nah, kemudian ada juga penghasil buah-buahan. Ya, beberapa di mana UNS juga ada tanaman-tanaman penghasil buah-buahan ya, yang itu juga merupakan hasil hutan. Bahkan di Solo gitu ya, melinjo itu hampir semua bagian tanamannya dipakai ya. Bijinya dipakai emping, kulitnya dipakai buat sayur, daunnya dipakai sayur, bunganya juga dipakai untuk sayur gitu ya. Kayunya kalau habis ditebang bisa dipakai untuk mebel yang harganya lumayan murah gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian ini gambaran riset yang sudah pernah dilakukan di KHDTK Gunung Bromo. Kita bikin plot, ya, jumlahnya 100 plot. Nah, kita menemukan ada banyak sekali tumbuhan bawah di dalamnya, ya. Ada kurang lebih 55 jenis, saya lupa. Nah, di situ kita cek, ya, ternyata tidak hanya jenis pohon, tetapi juga tumbuhan bawah ini punya potensi digunakan sebagai hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan tumbuhan obat, ya, kemudian untuk pakan ternak, tanaman hias, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa dokumentasi yang dilakukan di sana untuk identifikasi. Kemudian juga kita memberikan gambaran potensi pemanfaatannya itu untuk apa. Nah, ini jurnalnya sudah terbit, silahkan aja kalau mau dicari ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang terakhir, yang ke-15. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada nanti materinya akan saya upload. Silahkan ditambahkan adik-adik belajar lagi tentang hasil hutan bukan kayu lainnya yang mungkin belum tercakup di dalam pertemuan kita 9 sampai 15. Nanti kita ujian pekan depan ya. Jadi sesuai dengan jadwal, insya Allah waktunya silahkan dipersiapkan dengan baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup kuliah kita hari ini? Cukup? Baik, kalau cukup maka saya cukupkan untuk kuliah HHBK hari ini. Saya absen dulu.